Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, di mana kita akan belajar tentang pengelolaan lingkungan. Mungkin dari kalian sudah ada yang belajar ya tentang ini. Baik, apabila ada yang belum, mari kita simak bersama video tentang pengelolaan lingkungan. Berikut materinya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari pengelolaan lingkungan itu sendiri, di mana pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha sadar untuk memelihara atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu usaha-usaha untuk mencegah adanya kerusakan pada hutan. Yang pertama yaitu dengan penanaman pohon pengganti atas pohon yang sudah ditebang dan dipelihara dengan baik. Yang kedua yaitu melakukan reosiasi di lahan yang rusak. Dan yang terakhir yaitu pembentukan peraturan yang tegas terhadap perizinan pengusahaan pada pengusahaan hutan. Selanjutnya yaitu usaha-usaha untuk mencegah adanya pencemaran pada lingkungan. Yang pertama yaitu usaha-usaha mencegah terjadinya pencemaran air atau berupa menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah dan juga membuat penamongan limbah rumah tangga yang berupa tangki resapan. Dan yang kedua yaitu usaha-usaha yang mencegah terjadinya pencemaran pada udara, yaitu berupa melakukan penghijauan sebagai penetralan pencemaran udara dan juga dengan menjalankan program pengendalian pencemaran yang disebut dengan program langit biru atau bisa disingkat dengan PLB. Dan yang terakhir yaitu usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran pada tanah, yaitu berupa mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat, seperti dengan menerapkan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replay, dan replicate. Mungkin dari sini sudah bisa difahami? Sudah ya, baik kita lanjut. Pada pengelolaan limbah, itu terdapat 2 limbah. Itu terdapat 3 limbah. Yang pertama yaitu limbah organik, yang kedua limbah anorganik, dan yang ketiga yaitu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah itu harus memperhatikan juga wujud limbah tersebut. Apabila limbah yang cair pastinya akan beda cara penanganinya dengan limbah yang padat. Nah, yang pertama yaitu metode konvensional, yaitu metode ini digunakan untuk menangani limbah yang cair. Nah, metode ini dilakukan dengan secara fisik, kimia, dan biologis. Nah, pada pengelolaan limbah secara fisik, limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung. Nah, pemisahan bahan tersebut dilakukan dengan cara penyaringan. Selanjutnya, bahan polutan yang sudah mengendap dipisahkan dengan proses pengendapan. Dan yang kedua yaitu pengelolaan limbah secara kimia. Nah, digunakan untuk menghilangkan logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Nah, zat ini dipisahkan dengan cara menambah bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah secara biologis. Nah, pada pengelolaan limbah ini dilakukan dengan cara penambahan mikroorganisme ke dalam limbah tersebut. Nah, mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menguraikan polutan dalam limbah tersebut. Dan metode yang kedua yaitu metode ramah lingkungan. Nah, metode ini dilakukan dengan cara meminimalisir penggunaan bahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Beberapa langkah untuk meminimalisir terbentuknya polutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu
dengan memakai ulang, di mana menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi untuk keperluan lain. Yang kedua yaitu mengurangi pemakaian, yang berarti menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja. Dan yang ketiga yaitu mendaur ulang, di mana mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. Dan yang keempat yaitu mengganti, yang berarti mengganti barang sekali pakai dan barang-barang berulang. Yang keempat yaitu mengganti, di mana mengganti barang sekali pakai dengan barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali dan dengan barang yang dapat didaur ulang, seperti dengan mengganti tisu menggunakan sapu tangan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki. Yang dimaksud memperbaiki yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali, sehingga seperti contoh menjahit baju yang robek. Mungkin sekian dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.